Seperti halnya di kecil tadi, sewaktu kecil kalian juga pasti pernah merasa ketakutan karena ada petir kan? Kira-kira bagaimana petir bisa terjadi ya? Kalau mau tahu jawabannya, yuk belajar IPA bersama dengan tema listrik statis. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya. Apa yang pertama kali terpikirkan adik-adik ketika mendengar kata listrik? Kesetrum? Lampu? Kabel? Atau menonton TV? Lalu, apa itu listrik? Sebelum itu, mari kita pelajari tentang materi. Jika adik-adik memotong sebuah apel sampai potongan yang paling kecil, maka bagian terkecil dari apel tersebut disebut dengan atom. Bahkan, jika dibandingkan dengan sel pada tubuh kita, maka ukuran atom jauh lebih kecil dibandingkan sel tersebut. Sehingga atom didefinisikan sebagai bagian terkecil dari suatu benda. Jika ingin membayangkan bagaimana bentuk sebuah atom, maka bayangkanlah sebuah kelereng kecil. Nah, itulah sebuah atom. Penelitian dari beberapa ilmuwan mendapatkan fakta baru bahwa ternyata atom itu bukan bagian terkecil. Masih ada yang lebih kecil dari atom. Apa saja ya bagian-bagian atom? Ada 3 bagian atom. Yang pertama adalah proton. Proton bermuatan positif dan terletak di dalam inti atom. Bersama proton terdapat neutron yang tidak bermuatan. Nah, di luar dari inti atom ada yang disebut dengan kulit atom. Kulit atom ini ditempati oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Proton, neutron, dan elektron bergabung menjadi sebuah atom. Kumpulan dari atom-atom ini akan membentuk materi yang biasa kita sebut sebagai benda. Semua benda-benda di sekitar kita, contohnya pensil, buku, penggaris, dan penghapus. Walaupun komponen penyusun atom bermuatan positif dan bermuatan negatif, namun pada dasarnya setiap benda di sekitar kita bersifat netral. Artinya, jumlah proton dan elektron pada atom tersebut sama. Misalnya, sebatang pensil ini memiliki 12 proton, 12 neutron, dan 12 elektron, sehingga pensil ini bermuatan netral, karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Begitu pula dengan benda-benda lain di sekitar adik-adik. Lalu, kapan ya sebuah benda dapat bermuatan listrik? Perhatikan tayangan berikut. Mau tahu bagaimana terjadinya petir? Mau dong. Oke, kita bikin percobaannya. Siapkan Balon. kemudian siapkan juga Kertas kecil kecil. sudah dipotong-potong. kemudian balonnya gosokkan ke rambut secara searah. Ayo Kak, cobain. Nah, gitu ya. Kemudian gosokkan terus-menerus selama sekitar 1 menit. Setelah itu kita lihat hasilnya nanti, oke? Nah, sekarang setelah balon digosok secara searah, kita deketin balon tadi ke potongan kertas kecil. Kita lihat apa yang terjadi ya. Lihat, potongan kertas kecilnya menempel kan? Tuh, ini menunjukkan bahwa balon sekarang bermuatan listrik, sehingga bisa menarik potongan kertas. Lihat tuh. Nah, banyak sekali potongan kertas berwarna biru yang menempel di balon ini. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Awalnya, balon bersifat netral karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Namun, balon mendapatkan tambahan elektron dari rambut sehingga balon kelebihan elektron dan akhirnya bermuatan negatif. Karena balon bermuatan negatif, maka balon dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Kesimpulannya, ada 2 jenis benda bermuatan listrik, yaitu benda bermuatan negatif jika benda kelebihan elektron, dan benda bermuatan positif jika benda kekurangan elektron. Contohnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar atom ini. Atom ini memiliki 3 proton dan 3 elektron. Karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, maka atom ini termasuk atom netral. Perhatikan atom ini. Atom ini memiliki 5 proton dan 3 elektron. Karena elektronnya kurang, maka atom ini termasuk jenis atom yang bermuatan positif. Untuk atom ini memiliki 3 proton dan 5 elektron. Karena elektronnya kelebihan, maka atom ini termasuk jenis atom yang bermuatan negatif. Lalu, bagaimana interaksi antar muatan-muatan listrik?
Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Seperti halnya laki-laki dipasangkan dengan perempuan, maka muatan positif dipasangkan dengan muatan negatif. Jadi, jika muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka kedua muatan akan tarik-menarik. Sedangkan jika muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka keduanya akan tolak-menolak. Hal ini juga terjadi pada dua muatan negatif yang didekatkan. Tarik-menarik atau tolak-menolak pada muatan listrik sebelumnya disebut dengan gaya listrik. Gaya listrik ini pertama kali diselidiki oleh Charles Coulomb, maka gaya listrik disebut juga dengan gaya Coulomb. Lalu, berapa besarnya gaya listrik? Semakin besar muatan Q, maka semakin besar pula gaya listrik. Artinya, gaya listrik F sebanding dengan besar masing-masing muatan Q1 dan Q2. Semakin dekat jarak antar muatan, maka makin besar pula gaya Coulomb. Artinya, gaya listrik atau gaya Coulomb berbanding terbalik kuadrat dengan jarak R kedua muatan. Sehingga, persamaan gaya Coulomb adalah sebagai berikut. Mari kita simak contoh berikut. Sekarang, ayo kita selesaikan soal ini. Pertama, tulis dulu besaran-besaran yang diketahui. Muatan listrik yang besarnya plus 8 kali 10 pangkat min 6 dan min 2 kali 10 pangkat min 6 artinya adalah besar Q1 dan Q2. Terpisah sejauh 3M artinya jarak kedua muatan atau R sama dengan 3M. Lalu yang ditanyakannya adalah gaya Coulomb atau F. Karena yang ditanyakannya adalah F, maka tuliskan rumus gaya listrik F-nya ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah ini K itu nilainya selalu tetap. Jadi kalian ketika ketemu sama soal dan pakai rumus ini, maka nilai K ini selalu tetap ya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Oke? Jadi ini selalu tetap. Kemudian Q1 masukin sesuai dengan yang diketahui, yaitu 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2 yang diketahui, kita ambil angkanya aja, tandanya abaikan, jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat, R-nya 3, jadi 3 dipangkatin 2. Ini angka kita kumpulin ya, ada angka berapa aja, angka bilangan pokok 9 dikali 8 dikali 2 tuh, kemudian dibagi dengan 3 kuadrat 9 ya. Kemudian bilangan berpangkat kita kumpulin juga, jadi ada 10 pangkat 9. Nah ini karena ini perkalian bilangan berpangkat, maka kata matematika itu berarti ditambah. Jadi 9 ditambah min 6 ditambah min 6 lagi. Oke, sekarang kita hitung ya. Di 9 dibagi 9 kan habis nih. Tinggal 8 kali 2. Berapa 8 kali 2? 16. Dikali 10 pangkat. Nah, 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Hasilnya berapa? Min 3. Jadi 10-nya tuliskan seperti biasa. Satuannya adalah Newton. Nah, ini jawabannya. Jadi gaya listriknya besarnya adalah 16 kali 10 pangkat min 3. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana petir bisa terjadi? Adik-adik sudah mengetahui bahwa hujan terjadi akibat penguapan air di lautan. Nah, air yang menguap sampai di awan mengalami gesekan secara terus-menerus. Gesekan ini mengakibatkan awan menjadi penuh dengan muatan listrik, dan muatan negatif akan berkumpul di bawah awan. Semakin besar perbedaan banyak muatan listrik antara awan atau antara awan dengan bumi, maka semakin besar pula peluang petir dapat terjadi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang listrik statis. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik.